Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih karena telah bergabung di podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKI Palangka 1 bersama saya, Diakon Adrian Witurei dari lingkungan pelayanan 1. Dalam renungan pada pagi hari ini, Selasa 27 Februari 2024, doa dan harapan saya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, bersukacita, serta berlimpah berkat dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, adalah baik bila kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang mulia, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan beberapa firman dari-Mu yang akan dibacakan pada saat ini. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu ini dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk menjalani kehidupan dan untuk mengatasi masalah-masalah kami, menjadi penyemangat serta sumber pemahaman akan kasih Allah itu sendiri. Oleh karena itu, izinkan kami jadi pendengar yang baik. Berkatilah kami agar dapat fokus sehingga bisa memahami maksud yang terkandung di dalam firman-Mu. Kepada Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19 dengan perikop tentang kepercayaan Abraham diuji. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat ke-19 yang demikian bunyinya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan
dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham noleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Dan Abraham menamakan tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua budak bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Renungan buat kita di pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Priska Imelda STH dengan tema Kepercayaan Abraham diuji. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Perjuangan Abraham tidak berhenti pada saat terjawabnya masa penantiannya atas keturunan yang Tuhan janjikan, tetapi berlanjut dengan ia diuji kembali oleh Allah dengan meminta anak yang tunggal, yakni Ishak, untuk dikorbankan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah, yakni Gunung Moria. Abraham berpegang teguh pada Allah dengan membawa Ishak serta dua orang hambanya menuju gunung. Betapa berat ujian yang diberikan Allah kepada Abraham ketika harus menjawab pertanyaan anaknya di tengah jalan tentang apa yang akan dikorbankan. Sebuah jawaban yang bijak dengan mengatakan bahwa telah disediakan oleh Allah anak domba yang akan dikorbankan. Tibalah mereka di atas gunung, dan mulailah Abraham membuat sebuah mezbah dari batu dan tanah. Diletakkannya lah kayu bakar di atasnya. Sesudah itu, barulah ia mengatakan kepada Ishak bahwa dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak pun menyerahkan dirinya untuk diikat tanpa ada niat untuk melarikan diri. Dengan keyakinan iman, penyerahan diri pada kehendaknya Allah adalah yang terbaik. Demikianlah perjuangan seorang Abraham demi taat kepada Allah. Ia mendahulukan Allahnya daripada segala sesuatu, sekalipun itu harus menyerahkan anak yang tunggal. Hal ini mengingatkan kita pada pengorbanan Yesus demi menyelamatkan umat manusia. Pesan untuk kita, mari tetap taat dan patuh pada kehendak Allah yang mempunyai kehidupan, sebab Ia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Walaupun harus melewati ujian yang cukup sulit, tetapi Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami dengan firman-Mu. Seterusnya biarlah kami dapat menjadikan firman-Mu itu sebagai pedoman hidup,
Bimbinglah kami menemui jalan yang terang. Di dalam dan oleh nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Demikianlah renungan kita untuk pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan layanan ini kepada semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.